Semua, perkenalkan nama saya Cirila Daranya Labala dengan NRP 5017 dari 5048. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelas komputasi geofisika B. Di sini saya akan mencoba membuat program konversi suhu. Hanya saja ini dibuat dalam satu bisa dibilang dibuat dalam satu program. Yang sebelumnya itu programnya itu dibuat terpisah, sekarang dibuat menjadi satu menggunakan prinsip logika decision dan lainnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat. Untuk yang pertama dulu kita perlu buat judul. Itu dengan mengetikkan perintah display. Misal kita buat judulnya itu program konversi suhu. Nah, ini adalah judulnya. Kemudian ini harusnya oke. Kemudian di sini eh, kita perlu membuat pilihan jenis suhu yang disediakan. Jenis suhu yang ingin dikonversi. Nah, ini adapun yang akan dikonversi, ini jenis suhu yang ingin dikonversi. Ini untuk menampilkan judul dari jenis-jenis suhu yang ingin dikonversi. Adapun untuk jenis suhunya itu yang pertama ada Celsius. Yang kedua ada sebagai Fahrenheit. Yang ketiga ada Kelvin. Ini kedua tadi. Yang ketiga ada Kelvin. Dan yang terakhir ada yang keempat yaitu Raymond. Nah, ini adalah 4 pilihan jenis suhu yang ingin dikonversi. Kemudian, untuk perintahnya sendiri, untuk menginput pilihan dari jenis suhu, kita bisa membuat sebuah perintah yaitu pilihan, pilih jenis suhu. Atau enggak pilihan suhu. Untuk pilihan suhunya sendiri, itu bisa buat perintah input untuk menginput jenis suhu apa yang mau diambil. Ini saja deh. Input. Kemudian yang diisi adalah masukkan jenis suhu yang ingin konversi. Nah, untuk keterangannya kita beri pilihan nomor 1 sampai 4. Nah, ini gunanya nanti untuk membuat suatu menampilkan input jenis suhu yang akan dipilih. Misal, jika memilih nomor 1 akan muncul Celsius, nomor 2 Fahrenheit, dan seterusnya. Nah, setelah itu, dari sini kita setelah membuat apa jenis suhu yang ditampilkan, terus membuat pilihannya, langkah seterusnya adalah membuat sebuah gerbang logika. Itu ada if, ada else. Else if itu gunanya untuk keputusan yang mana yang akan ingin ditampilkan. Misal memilih Celsius, akan menampilkan program konversi Celsius ke suhu yang lain. Jika yang dipilih adalah nomor 2, Fahrenheit, maka program yang keluar adalah program konversi suhu Fahrenheit ke suhu-suhu yang lain. Untuk membuatnya yaitu sebagai berikut.
Ini konversi. Konversi, program konversi. Nah, yang dilakukan itu if. Yang ketiga adalah if pilihan. Jika yang dipilih adalah, ini adalah dibuat sama dengan ada dua untuk memilih pilihan yang diinginkan. Nggak bisa hanya satu, harus dua, harus double. Nah, misal if pilihan sama dengan satu, jika pilihannya adalah satu, akan diberikan titik koma. Nah, setelah itu kita buat jenis suhu, kan pilihan satu ini kan Celcius. Nah, kita berikan aja simbolnya untuk Celcius ini C. Nah, C ini adalah, itu kita input suhunya, masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Nah, setelah itu lanjut lagi ke simbol yang ke persamaan yang lain, persamaan konversi. Untuk ke Fahrenheit itu rumusnya adalah 9/5 dikali C, suhu C ini, nilai suhu dalam derajat Celcius, terus ditambahkan dengan 32 titik koma, agar dia menginput agar dia barisannya rapi dengan barisan yang lain. Harusnya ini juga sama dengan yang lain, beri titik koma. Oke. Kemudian suhu Kelvin, rumusnya tentu suhu C ditambahkan dengan 273,15 titik koma lagi. Kemudian untuk Reaumur, konversi ke Reaumur, rumusnya adalah 4/5 dikalikan dengan suhu C titik koma. Nah, setelah diberikan persamaan, kita print atau mengkalkulate hasilnya. Itu dilakukan dengan mengetikkan sintaks fprintf. Nah, itu adalah C sama dengan persen. Setelah itu kita print hasil dari persamaan ini digunakan sintaks fprintf. Itu kita akan menampilkan hasil konversi yang khusus Celsius ke Fahrenheit, itu sama dengan persen. Itu digunakan untuk format awal angka. Kemudian dua itu untuk menampilkan jumlah angka di belakang koma, itu bebas, mau 3, mau 4, mau 100 pun jadi. Tapi kan kita menggunakan 2, dan F untuk menampilkan angka itu sendiri. Dan N garis miringan itu untuk barisan selanjutnya. Nah, kemudian kita akhiri dengan tanda kutip, dan ini ada sebagai hasil konversi Celsius ke F. Sama juga dengan yang ini, kita copy aja. Ini ke Kelvin. Kemudian yang ini konversi ke Celsius ke Reaumur. Oke. Kita coba dulu. Untuk menjalankan ini kita perlu mengetikkan N itu untuk mengakhiri program. Coba. Oke, misal kita pilih suhu yang pertama itu 1, yaitu Celsius, maka akan muncul seperti ini. Nah, pilihannya pilihan 1 itu Celsius, masukkan nilai suhu dalam derajat Celsius. Misal kita buat 25, maka hasilnya adalah seperti ini. Kurang rapi. Nah,
titik koma di sini, di sini. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 5. Oke, seperti ini. Jadi lebih rapi. Nah, sekarang kita coba untuk konversi suhu lain. Selain if, kita bisa menggunakan else. Itu untuk membuat pilihan yang lain. Nah, jika pilihan lainnya adalah pilihan nomor 2, maka yang keluar adalah program konversi suhu khusus Fahrenheit. Nah, kemudian kita berikan perintah untuk input nilai suhu dalam derajat Fahrenheit seperti ini. Input, masukkan nilai suhu dalam derajat Fahrenheit. Fahrenheit. Oke, sama dengan. Kemudian untuk rumusnya sendiri dikonversi ke Celsius, rumusnya adalah 5/9 dikalikan dengan suhu F dikurangi dengan 32. Oke, titik koma. Kemudian ke suhu Kelvin itu sama dengan 5/9 juga dikalikan dengan F dikurangi 32 ditambahkan dengan 273,15. 273,15. Kita koma lagi. Kemudian suhu reaumur itu sama dengan 4/9 dikalikan dengan F dikurangi 32. Oke. Kemudian sama seperti ini, print F juga. Ini untuk ke Celsius. Kemudian ke Kelvin. Dan yang terakhir adalah reaumur. Oke. Oh, ini harusnya titik koma juga. Oke. Kita coba. Harusnya N. Sorry. Kita akhiri program dengan N. Oke. Sekarang kita pilih nomor 2. Oke. Suhunya adalah 32 misal. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, kalau gitu kita teruskan sampai ke konversi suhu yang ke itu reaumur. Pastikan dulu. Ini harusnya else if. Pilihan lain. Untuk pilihannya juga sama seperti else if. Kemudian pilihannya adalah pilihan ketiga, itu yang akan muncul adalah suhu konversi suhu ke Kelvin. Buka sendiri, kita input masukkan nilai suhu dalam derajat Kelvin. Oke. Nah, sekarang untuk Celsius rumusnya adalah suhu K Kelvin dikurangi 273,15. Kemudian ke suhu Fahrenheit, rumusnya adalah 9/5 dikalikan dengan K dikurangi dengan 273,15, kemudian ditambahkan dengan 32. Oke, kemudian yang terakhir reaumur, itu rumusnya adalah 4/5 dikalikan dengan K
dikurangi dengan 273,15. Oke, kemudian sama seperti yang tadi, print hasilnya, hasil kalkulasinya, ini ke suhu C juga. Kemudian ini ke, apa ya, ke Fahrenheit, udah. Fahrenheit yang terakhir yaitu ke Reaumur. Oke, nah ini juga sama harus. Oke, sekarang lanjut yang terakhir yaitu untuk pilihan ke tempat. Itu adalah suhu Reaumur. Input, masukkan nilai suhu dalam derajat Reaumur. Oke, untuk C rumusnya adalah 5/4 dikalikan dengan R. Kemudian untuk Fahrenheit, 9/4, 9/4 ya, 6/4 dikalikan dengan R ditambah dengan 32. Harusnya titik koma. Kemudian ke suhu Kelvin. Sama dengan 5/4 dikalikan dengan R, kemudian ditambahkan dengan 273. Sama seperti tadi, print hasilnya. Oke, sekarang kita coba programnya. Oke, harusnya diberikan N. Misal nomor 1 kita pilih. Oke, 25. Oke, lanjut lagi. Misal yang keempat. Masukkan suhu dalam Reaumur, hasilnya adalah ini. Kemudian kita berikan suhunya adalah 100 misal, hasilnya seperti ini. Nah, semisal kita mengetik angka lain, apa yang terjadi, misal 5, nggak ada, dan jika kita mau membuat yang lain, kayak misalnya angka yang lain yang diinput ataupun kata atau huruf lain, maka yang keluar adalah itu salah, nggak ada atau nggak ada opsinya. Itu bisa kita buat dengan mengetikkan else. Itu kita berikan inputnya nanti. Opsi yang Anda pilih tidak ada. Silahkan pilih sesuai opsi yang tertera. Oke, kita coba. Oh, ini harusnya ada tanda kutip. Kita coba lagi. Misal 5. Nah, akan muncul perintah seperti ini. Maka dia akan ulang seperti itu. Dan jika kita ingin menghapus programnya setelah dipakai, kita bisa mengetikkan perintah seperti ini. Ini input juga.
Klik misal kalau kita mau mengklik kalau kita mau menghapus dengan cara mengklik enter, kita buat perintah seperti ini, input klik enter atau tekan enter and enter untuk menghapus program. Nah, dengan ini nanti programnya setelah diklik enter atau tekan enter, maka programnya akan terhapus dan command window ini juga akan kosong. Kita coba. Nah, misal kita memilih nomor 2, yaitu Fahrenheit. Misal, kita input nilai Fahrenheit-nya, suhu dalam derajat Fahrenheit adalah 100. Maka hasilnya seperti ini. Terus ada muncul, tekan enter untuk menghapus program. Jika kita ingin menghapus program, maka kita klik enter. Oh, kurang. Kita terhapus, harusnya ada CLC, titik koma, clear. Ini adalah perintah untuk menghapus. Oke, kita ulangi lagi. Ini 2, terus 100. Nah, muncul, tekan enter untuk menghapus program. Kita coba klik enter. Oke, programnya langsung terhapus. Dan jika kita ingin membuat programnya itu akan terhapus dalam beberapa detik, kita bisa membuat perintah pause. Misal program ini akan terhapus dalam 2 detik. Misal, kita akan coba. 1 misal, 3 misalnya yang Kelvin, 273. Oke. 1, 2. Nah, langsung terhapus. Misal kita juga mau waktunya sebanyak 5 detik, itu bisa, kita coba. 1, 100, klik enter untuk menghapus program, enter, tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, terhapus. Nah, seperti itulah untuk program konversi suhu dalam MATLAB. Jika dibuat kompleks seperti ini, menggunakan satu program untuk mengkonversi semua suhu, tanpa harus membuat 4 program. Dari sini, programnya akan disatukan. Oke, sekarang kita akan lanjut coba di software lain, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Itu kita akan eksekusi di Jupyter Notebook. Oke, sekarang kita lanjut ke program selanjutnya. Ini menggunakan software Jupyter Notebook dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini untuk sorry. Nah, tadi kan kita sebelumnya sudah menggunakan MATLAB sebagai untuk membuat program konversi suhu. Sekarang kita akan coba menggunakan software Python, software Jupyter Notebook dengan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membuat program konversi suhu yang kompleks, tapi programnya itu telah disatukan, sehingga tidak perlu membuat banyak program. Oke, langsung saja. Pertama-tama dahulu kita baca judulnya. Program konversi suhu. Kita jalankan. Nah, dulu pertama-tama dulu kita perlu untuk konversi suhunya sendiri. Kita buat judul lagi. Ini adalah plain program konversi suhu konversi suhu. Oke. Kemudian kita akan membuat pilihan suhunya, pilihan suhu. Nah, pilihan suhu. Kemudian pilihannya ada 4, ada Celsius. Yang pertama itu ada Celsius. Kemudian yang kedua ada Fahrenheit.
Kemudian yang ketiga ada Kelvin. Kemudian yang keempat ada Ramon. Oke, sekarang kita akan membuat pilihan suhunya. Ini kita mau membuat input dari pilihan suhu mana yang diinginkan. Sama dengan harus yang kita buat adalah input, tapi sebelum input itu sendiri, dalam bahasa pemrograman Python ada dua jenis input. Kalau dalam angka ada integer, ada float. Yang mana integer ini dipakai untuk bilangan yang non-desimal, sedangkan kalau float ini dipakai untuk bilangan desimal atau bilangan yang menggunakan koma. Nah, karena yang di sini empat pilihan ada 1, 2, 3, 4 itu bukan bilangan desimal, jadi kita bisa menggunakan float, bisa juga menggunakan integer. Tapi dalam hal ini saya akan menggunakan integer. Kemudian input. Di sini inputnya adalah masukkan nilai suhu dalam derajat pilihlah salah satu jenis suhu. Ada pilihannya nomor 1 sampai 4. Titik 2. Oke, setelah itu kita lanjut ke proses logikanya sendiri, proses konversi. Di sini kita menggunakan logika seperti if, else if kalau dalam MATLAB, tapi kalau di sini ada if, ada elif, itu singkatan dari else if, kalau ada else. Tapi kalau di MATLAB itu sendiri ada untuk mengakhiri program itu perlu diberikan and, tapi kalau di Python itu tidak perlu. Nah, kalau begitu langsung saja kita buat prosesnya. Itu pertama-tama menggunakan if. Jika pilihannya adalah pilihan 1, maka yang keluar adalah Celsius. Jika pilihan kedua adalah Fahrenheit dan seterusnya. Nah, jika pilihan sama seperti pada MATLAB tadi, sama dengannya ada 2 atau double, yaitu 1. Kalau di MATLAB adalah titik 2, titik koma, tapi kalau di Jupyter Notebook atau Python itu menggunakan titik 2. Kemudian kita berikan C untuk C-nya sendiri itu kan itu bisa berupa bilangan desimal untuk bilangan semuanya. Jadi kita berikan aja float, bukan jangan integer. Kemudian input, masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Oke. Kemudian untuk rumusnya sendiri, untuk konversinya, ada F, itu rumusnya adalah apa ya rumus? 9/5 dikalikan dengan C. C ini sendiri yaitu suhu Celcius, tambahkan dengan 32. Kemudian untuk Kelvin itu sama dengan tentunya C, suhu Celcius ditambah 273,15. Kemudian untuk Reaumur sama dengan 5/4 ya, 4/5 dikalikan dengan C, suhu C. Nah, setelah ini kita akan memprint hasilnya, hasil kalkulasi. Kalau di MATLAB menggunakan fprintf, berbeda halnya dengan Python itu menggunakan syntax print. Dan yang di print adalah kalau ya F, maka yang keluar adalah hasil kalkulasi dari Celsius ke Fahrenheit. Itu kita berikan F sama dengan persen, dot, 2, F, sama seperti pada menu tadi, yang dimana persen itu adalah untuk menampilkan angka, formatting untuk angka, kemudian dot 2 itu adalah jumlah angka di belakang koma, dan F ini untuk menampilkan angka. Dan ini N adalah untuk menampilkan baris selanjutnya, menandai baris selanjutnya. Kemudian, oh ya, harusnya diberikan titik 1 di sini. Setelah itu, di sini juga
Oke, ini pas. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya itu perlu ditekan ini persen, kemudian F. Oke, kita akan buat untuk yang lain juga. Ini untuk Kelvin, dan yang terakhir adalah Reaumur. Reaumur, oke. Kalau sudah, langsung kita coba. Kalau di MATLAB tadi perlu N, tapi kalau di sini tidak usah. Langsung kita jalankan. Oke, kita coba dahulu. Oke, nggak ada yang salah. Oke, kita coba. Invalid syntax. Oke. Ini yang salah. Oke, harusnya ini aja deh. Ini dihapus. Karena dia terbaca nanti. Oke, kita coba dulu. Konversi suhu. Oh ya, harus ada tip satunya. Oke. Nah, udah muncul. Hmm. Oke, kita coba. Misal, suhu yang kita pilih adalah di antara ini. Coba lagi. Hmm. Oke, coba lagi. Misal yang kita pilih adalah 1. Oke, masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius 25. Hasilnya adalah seperti ini. 77, 28, 15, dan 20. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk suhu yang lain. If, enggak, elif itu yang dipakai berbeda dengan yang tadi yang menggunakan else if, tapi kalau ada di Python itu elif, dan fungsinya sama dengan kayak MATLAB tadi. Hanya penulisan saja yang berbeda. Oke, elif di sini pilihan yang kedua. Kedua, jangan lupa titik dua. Kemudian rumusnya adalah jangan lupa untuk menampilkan inputnya. F itu sama dengan ini, kan nilai suhu dalam derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya kita akan merumusnya untuk konversi ke C, ke Celsius, itu rumusnya adalah 59 dikalikan dengan dalam kurung F dikurang 32. Oke, kemudian ke Kelvin sama dengan 59 juga, itu dikalikan dengan F dikurangi 32 dan ditambahkan dengan 273,15. Oke, pas. Kemudian ke Reaumur itu tentunya 49 dikalikan dengan dalam kurung F dikurang 32. Oke, setelah itu kita print hasil kalkulasinya. Ini mana ini adalah F sama dengan sen dot 2F. Ini N, kemudian ini persen, ini untuk ini harusnya C deh. C, ini harus C. Oke. Nah, sama juga dengan yang lain kayak gitu. Upsi. Ini adalah Kelvin. Ini adalah Reaumur. Oke, kita coba dahulu. Setelah kita pilih nomor 2, ini 100. Oke, muncul seperti ini. Oke, kalau begitu lanjut ke yang lain. Hmm, Elif juga sama. Ini adalah pilihan yang ketiga. Ketiga itu hasilnya adalah Kelvin.
K sama dengan ini float, input, masukkan nilai suhu dalam derajat Kelvin. Oke, kita beri persamaannya untuk F, C dulu. C itu rumusnya adalah K dikurang 273,15. Selanjutnya, F, ini merah ya. Oke, di sini rumusnya kalau untuk F adalah 9/5 kalikan dengan K dikurang 273,15, kemudian ditambah dengan 32. Variabel itu adalah 4/5 kalikan dengan K dikurang 273,15. Oke, setelah itu sama seperti yang tadi, print untuk C, kemudian untuk Fahrenheit sendiri, ini untuk jamur, ini. Oke, setelah itu lanjut yang terakhir, elif juga kita buat. Pilihan keempat, kedua, nah yang dimana R sama dengan itu suhu remur ya, yang keempat ini. Oke, float, input, masukkan nilai suhu dalam derajat jamur, ini untuk menampilkan nilainya. Ini harusnya tadi sama dengan, oke, lanjut ke rumus konversi. Itu ada Celsius, itu rumusnya adalah 5/4 kalikan dengan R. Oke, kemudian untuk Fahrenheit sama dengan 9/4 kalikan R tambah 32. Kemudian untuk K, Kelvin, itu rumusnya adalah 5/4 kalikan dengan R, terus ditambahkan dengan 273,15. Oke, ini adalah rumusnya. Sama seperti yang tadi, print hasil C sama dengan persen dot 2F garis miring N. Kemudian di sini adalah persen dari C. Oke, kemudian sama seperti yang tadi, hanya saja untuk F, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, di sini sudah lengkap. Kita akan coba terlebih dahulu. Yang keempat, apakah bisa? Oke, dalam reamur pas. Ini 25. Oke, bisa. Coba alami. Yang ketiga. Oke, oke, fin. Ini harusnya, oh, sudah ketik. Kelvin. Fin harusnya. Oke, coba lagi. Coba lagi.
Oke, ini udah bisa. Oke, kita coba lanjut lagi. Di sini ada kesalahan. Yang ketiga ada apa? Oh, nggak ada masalah. Oke, kalau begitu, ini udah selesai, tapi kayaknya masih ada yang kurang. Ini bagaimana kalau kita buat program untuk menghapus? Oke, kita coba lagi. Hmm, Oke, seperti inilah program untuk membuat program konversi suhu. Kita coba lagi. Oke, misalnya kita pilih satu, itu masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Misalnya kita pilih 25, dan muncul seperti ini. Misalnya kita juga mau eh, pilih yang nomor 2, Fahrenheit bisa. Ketik 2, maka akan muncul seperti ini. Misal suhu Fahrenheit adalah 32, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita coba lagi untuk yang nomor 3 yaitu Kelvin. Enter. Misal 100 Kelvin. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita coba lagi untuk yang terakhir, Amor. Nomor 4. Misal 25. Oke. Nah, semisal nih kita coba angka lain. Angka 5 misal. Apa yang terjadi? Nggak muncul apa-apa. Oke, kalau gitu kita coba lagi kayak gini. Misal, jika yang di tidak adalah angka lain, alias else, input di sini, eh, misal itu jika angka lain ataupun di luar angka 1 sampai 4, bisa kita buat hasilnya adalah nggak ada pilihan. Pilihan atau pilihan tidak tersedia. Tersedia. Oke, kita coba. Oke, invalid syntax. Oke. Oh ya, harusnya ada titik dua. Oke, kita coba lagi. Oke, misal kita ini error. Ups, kita coba lagi. Misal angka 5. Oke, pilihan tidak tersedia. Ini input. Oh, harusnya ini display atau print ya, kalau sini. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba misal angka 5. Oke, pilihan tidak tersedia. Coba lagi. Oke, angka 10. Oke, pilihan tidak tersedia. Dalam hal ini yang tersedia adalah nomor 1, nomor 4, nomor 3, nomor 2. Jadi pilihan yang tersedia adalah nomor 1 sampai nomor 4. Nah, demikian program konversi suhu yang sudah disatukan yang sebelumnya itu dibuat terpisah, dibuat program untuk konversi dalam derajat Celcius, terus dibuat program lagi untuk Fahrenheit, itu dibuat satu-satu sehingga dia prosesnya lebih enggak apa ya, dia terlalu banyak programnya dan dengan ini dia akan disatukan namun prinsipnya ini ataupun hasil codingannya ini lebih kompleks menggunakan diagram alir ataupun logika.
Jika iya, jika ini maka muncul ini, jika yang lain dipilih, pilihan yang lain maka akan muncul yang lain juga. Seperti ini tadi. Oke, ada pilihan seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba lanjut menggunakan prinsip logika ini ataupun diagram ini, diagram aliran seperti ini. Diagram logika itu programnya kita buat mencari akar-akar persamaan melalui diskriminan. Oke, tadi kita sudah membuat program konversi suhu menggunakan Jupyter Notebook. Sekarang kita akan membuat program ini menggunakan logika pemrograman itu diaplikasikan pada mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Oke, kalau begitu saja. Kita buat judul terlebih dahulu. Judulnya adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dalam hal ini nanti kita akan mengetahui dari persamaan kuadrat tersebut menggunakan prinsip diskriminan. Apakah dia itu bernilai kembar, apakah dia itu real dan berbeda, apakah dia juga ada nilai imaginernya. Oke, kalau begitu langsung saja. Di judul terlebih dahulu lagi, kita akan menampilkan print mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Dan kita juga harus tahu terlebih dahulu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX, X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ada A sebagai koefisien dari X kuadrat, kemudian ada variabel B dan konstanta C. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah kita memberitahu apa nilai dari si A, B, dan C ini terlebih dahulu. Itu akan kita buat sebagai nilai inputnya. Yang diinput apa? Yang diinput adalah A, B, dan C. Itu kita buat dalam format float aja agar semua angka bisa dicantumkan termasuk dengan desimal. Terus input, masukkan nilai koefisien A. Oke. Kemudian B, itu sama float juga, input, masukkan nilai variabel B. Oke, lanjut dan C. Float juga sama. Oke, masukkan nilai konstanta C. Oke. Kemudian kita untuk mengetahui apakah persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar, apakah dia kembar, apakah dia berbeda atau apa dan semacamnya, itu dapat diketahui menggunakan dengan cara menghitung diskriminan. Hitung diskriminan. Oke, rumus dari diskriminan sendiri adalah B kuadrat tentunya. Dalam pattern ada dua bintangnya, dan dikurang 4 dikali A dikali C. Oke, setelah itu lanjut ke hasilnya. Hasil dari operasinya. Oke, menggunakan logika if jika nilai D-nya ini lebih besar dari 0, jangan lupa tanda titik 2, maka apa yang dihasilkan adalah ini, print persamaan ini memiliki dua akar
real yang berbeda, yaitu X, X1 ya, dengan berbeda, min B, itu ditambah ya, tambah, terus SQRT itu artinya akar, kan rumus dari apanya itu, mencari akar-akarnya itu pasti min B plus minus akar dari diskriminan. Terus dibagi 2 dikali A. Oke, kalau gitu kita coba di sini juga. Min B plus SQRT itu adalah akar. Oh, ini harusnya tadi dalam kurung ya. Min B plus terus SQRT kan akar dari D, kemudian dibagikan dengan 2 dikalikan dengan A. Oke, kemudian X2 min B, karena tadi yang sudah plus, maka sekarang minus, karena dua akar-akar yang berbeda. SQRT dari diskriminan, ini dibagikan, ini harusnya dalam kurung juga. Nah, ini harusnya dibagikan dengan 2 dikalikan dengan A. Oke, setelah ini kita akan memprint hasil dari kalkulasi ini. Print itu X1 sama dengan persen 2 F terus kutip terus persen lagi X1 ini untuk menampilkan hasil dari kalkulasi sama seperti yang tadi di konversi suhu. Print yang satunya untuk X2 sama dengan 2 persen dulu dot 2F kutip 1 kurang persen X1. Oke. Apa ada yang salah di sini? Kok merah? Oke, kita akan coba dulu. Oke, invalid sintaks. Sepertinya ada kesalahan. Nggak bisa. Apa yang salah? Oke, kita coba lagi. Oh ya, ini harusnya diberikan import math, karena ini merupakan perhitungan matematika. Jadi kita wajib mengimport math itu untuk mengkalkulasi persamaan ini. Itu kalau khusus Python, berbeda dengan MATLAB. Jika ini dipakai dalam MATLAB, tentunya nggak harus mau import math ini. Jadi di sini juga perlu math dot, di sini juga sama dot d. Kita coba. Oke, invalid syntax lagi. Ini harusnya diberikan kutip. Oh iya, karena harusnya dikutip juga. Oke, kita coba lagi. Satu. Oh, Oke, coba lagi. Nah, baru bisa. Masukkan nilai koefisien A. Misal, koefisien A ini 1. Oke, variabel B misal 2.
kemudian C1. Oke, seperti yang tidak ada hasil mungkin karena ini akar rel ini nggak berbeda. Coba kalau kita input lagi, misal 3, 2, 3. Kita muncul. Misal A-nya 1, B-nya 4. Oke, nah, dia akan memiliki dua akar rel yang berbeda, yaitu ini. 1 sama min 0,27, X2 min 0,27. Ini kan dua angka belakang koma. Jadi, bisa kita mau nambah nih, ini jadi 3 ini boleh, dengan mengganti nilai ini. Coba, 1, 4, 1. Oke, jadi seperti ini. 3 angka belakang koma. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Jika, ini harusnya elif, jika D-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, jika dia sama dengan 0, tentunya dia akan memiliki akar-akar kembar atau nilai X1 dan X2-nya sama. Sehingga kita bisa buat perintah seperti ini, print, sintaks print. Ini, ini harusnya copy 1. Oke. Persamaan ini memiliki akar kembar, yaitu untuk persamaannya sendiri tentunya hanya X doang, hanya X saja yang dicari karena kembar. Dan di sini min B itu plus saja. Mat jangan lupa karena kita mengkalkulasi, menghitung SQRT sebagai akar. Kemudian D, akar dari diskriminan, itu dibagikan dengan 2 dikalikan nilai A. Oke, kemudian di print hasilnya X sama dengan ini persen dot 3F. Oke, kemudian persen lagi untuk menampilkan atau formatting X di sini. Oke, nah sekarang jika opsi lain else itu jika D-nya lebih kecil dari 0. Oke, oh ya, ini jangan lupa sama seperti yang tadi, ini ada tanda kutip 2, tanda titik 2. Nah, di sini, oke. Kemudian di sini print. Nah, apa yang terjadi jika diskriminannya lebih kecil dari 0? Tentunya salah satunya nilainya pasti ada yang bernilai imajinar, atau bisa dibilang sebagai I, atau itu sebenarnya adalah akar min 1. Nilai akarnya min, nggak bisa diakarin gitu, atau tidak ada. Itu dia. Apa ya? Oke, kita lanjut. Nah, dari sini persamaan ini oke. Persamaan ini memiliki akar imajiner, akar real, sama aja nanti, dan imajiner, yaitu jika dia real, itu tentunya min B per 2 kali A. Oke, itu kalau real. Semisal dia imajiner atau kita samakan IMG aja, itu pasti sama dengan mat. Jangan lupa untuk mat SQRT dari diskriminan. Oh ya, SQRT D diskriminan. Kan ini nanti nilainya akarnya negatif lah ya.
kita perlu membuat dia menjadi nilainya mutlak atau absolut. Karena itu kita mengetikkan di sini ABS. ABS itu menandakan bahwa nilai yang akar minta dibuat jadi mutlak. Sehingga nilainya nanti yang akar min 1 itu disamakan dengan I dalam bentuk mutlaknya. Oke? Kemudian itu dibagikan dengan 2 kalikan dengan A. Oke? Kita lanjut. Untuk hasilnya sendiri kita print hasilnya. Itu untuk real itu kita anggap X1. Hasilnya adalah tentu saja ini persen dot 3F tadi. Kemudian sini persen. Itu oh ya. Kan ini ada 2 nih. Ini harusnya tambah kemudian persen lagi dot 3F I yang menandakan dia imajinar oke lanjut persen dot 3F I itu untuk menampilkan yang hasilnya imajinar. Oke. Kemudian di sini persen ini mana ini adalah real, MC. Oke. Sama juga dengan yang satunya, X2 nya juga sama. Print X2 sama dengan persen 3F tambah juga sama persen dot 3F I, kemudian di sini persen lagi, itu adalah real dan imajinar. Oke? Kita akan coba. Oke, error syntax. Misalnya nggak usah lah ya. Oke. Nah, oke bisa. Berarti yang LC-nya adalah selain dari sini. Selain dari D sama dengan 0 dan selain dari D lebih besar dari 0 alias D lebih kecil dari 0. Kita coba. Misal koefisiennya kita misalkan 1, variabelnya B-nya itu misal min 2 dan kemudian C-nya itu 1. Dia akan memiliki akar-akar kembar, yaitu X sama dengan 1. Oke, lanjut lagi. Misal kita mau coba nilainya itu 1, kemudian B-nya itu 4, dan konstanta C-nya 2, yang terjadi? Nah, dia akan memiliki 2 akar-akar yang berbeda, yaitu ini. X1 min 0,586 dan X2 sama dengan min 0,586. Oh, ini kok sama ya? Coba 1, 40. Oke, saya bertanya kesalahan. Ini kok sama hasilnya? Oke. Oops. Ini harus X2. Coba lagi. 1, 4, 2. Nah, bisa dari inputan ini A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2, maka hasilnya adalah persamaan ini memiliki 2 akar-akar yang berbeda. Ini mana X1 sama dengan min 0,586 dan juga X2 nya sama dengan min 3,414. Nah, semisal kita coba lagi yang terakhir ini, semisal
Koefisien A-nya itu 4, dan B-nya misalkan 1, dan C-nya 2. Hasilnya adalah dia memiliki akar-akar kompleks atau akar real dan imajinar, yaitu X1 sama dengan min 0,125 plus 0,696 imajinar atau I, dan X2-nya sama dengan 0,125 plus 0,696 I. Oh, ini. Kok sama ya? X1, X2. 1, ini 4, ini 1, ini 2. Saat 4, 1, 2. Oke. Oke, nah inilah hasil jika kita input nilai koefisiennya A sama dengan 4, B sama dengan 1, dan C sama dengan 2. Maka ini adalah hasilnya. Persamaannya akar-akar dari persamaan tersebut ada yang bernilai real dan ada yang imajinar atau disebut sebagai bilangan kompleks. Nah, demikian dari saya dalam membuat program pencarian akar-akar persamaan kuadrat dan juga konversi suhu. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini ataupun dalam membuat codingannya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.